Haji karena banyak umat Hindu yang puranya tidak ada sumur, kemudian juga tedung dan juga alat sarana ritualnya juga patah, kemudian banyak yayasan juga yang terlibat terkait dengan ekonomi keumatan, kemudian juga banyak ritual-ritual gamelan yang mungkin juga rusak seperti itu. Nah, banyak kebutuhan umat Hindu yang diharapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga melalui Dirjen Bimas Hindu dan juga mungkin melalui lembaga-lembaga lain. Yang nomor 2, sekarang saya dengar juga anggaran-anggaran ini sampai bulan Maret juga belum cair. Ada apa sebenarnya seperti itu ya? Nanti saya akan tindak lanjuti loh. Nanti kalau misalkan itu tidak dilakukan, mohon maaf, saya akan lapor kejaksaan, melapor KPK. Itu uang rakyat, ya. Jadi saya minta segera cairkan itu, jangan terlalu banyak pertimbangan, begitu. Itu yang sebenarnya buat saya pembimas atau Kementerian Agama khususnya dari pembimas Hindu perlu benar-benar direvitalisasi loh. Ya makanya nanti kita akan atensi lah nanti di PAN RB. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain saya ketemu Menteri Agama, saya akan tegur ya seperti itu ya. Karena peran dari SDM Hindu ini diperlukan oleh bangsa negara karena kita ini sangat netral dan juga dikenal cerdas. Jadi mungkin kalau anggota wakil rakyat dari Hindu cuman AWK yang ngelakuin hal itu kali ya, walaupun itu bukan kerjaan saya sebenarnya begitu. Padahal kita lihat izin tambang, banyak organisasi-organisasi agama lain kan mengambil itu hadiah dari pemerintah itu. Karena per hari ini izin tambang itu masih berlaku dan diberikanlah kepada ormas organisasi masyarakat begitu. Jadi saya agak kurang setuju kalau dari tokoh Hindu atau lembaga Hindu tidak mengambil peran itu. Karena ingat, catur purusa arte, dharma arte, kama moksa. Saya dapat cerita tadi katanya ada alumni-alumni Hindu ya di Maluku ya, atau yang nambang emas ya, yang mereka untuk cari uang begitu ya. Jadi lulusan sekolah Hindu pulang ke pulau mereka ikut nambang emas dan uang itulah yang dipakai untuk Dharma Duta. Jadi agak aneh tingkatan elit nolak mahasiswa kita di pulau-pulau lain nambang emas. Saya nggak tahu lagi legal atau ilegal ya, tapi kan itulah fenomena kan begitu. Tapi saya agak kecewa kenapa Hindu nggak ngambil. Jadi kita kayak orang saya kayak orang munafik gitu loh. Kita kan perlu nih, mumpung lembaga-lembaga Hindu Indonesia ini harus dipimpin anak muda loh. Biar visinya ini. Jadi ternyata permasalahan bukan nama pemerintah pusat. Menteri itu baik-baik, menteri semua kawan-kawan. Menteri itu terbuka. Apa yang dibutuhkan umat Hindu? Kasih tahu kami. Masalahnya orang kita. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Hindu Channel membawa harapan besar ketika kondisi umat Hindu kita saat ini baik secara SDM, tradisi budaya dan juga fasilitas umat Hindu, baik itu pura dan juga kegiatan-kegiatan kesenian. Nah, karena Aji Arya Weda Karna juga sebagai tokoh nasional, kemudian juga pimpinan DPD RI Perwakilan Bali, kita juga ingin dengar bagaimana Aji peran pemerintah terhadap umat Hindu yang ada di daerah, mungkin bisa melalui DPR, melalui pemerintah pusat, melalui Dirjen Bimas Hindu dan lain sebagainya. Aji, banyak umat Hindu curhat terkait dengan SDM, pandangan Aji seperti apa? Mungkin Aji bisa hadir ke daerah juga, melihat mirisnya seperti apa? Ya, jadi kita selaku anggota DPD, walaupun Aji adalah anggota DPD dari Bali, tapi saya mendisiplinkan diri setiap ke provinsi-provinsi lain selalu bertemu dengan Parisade, dengan Bimas Hindu setempat, dengan para penyuluh. Dan memang benar apa kata kamu tadi bahwa kita banyak mendapatkan masalah. Ada 2 sebenarnya yang klasik, yaitu pertama masalah anggaran, yang nomor 2 adalah masalah SDM. Nah, jadi itu tetap kita perjuangkan. Ya, salah satu keberhasilan kita kemarin pada saat di periode sebelumnya itu kan munculnya Permenak yang tahun 2014 ya di zaman Pak Jokowi tentang pendidikan Hindu. Yang itulah yang menyebabkan bahwa anggaran umat Hindu di Kementerian Agama itu pernah itu hampir di atas 800 miliar. Dan sekarang menurun karena ada efisiensi dan itu masih berlaku. Tetapi kita dorong terus, saya selaku anggota DPD yang membidangi Badan Akuntabilitas Publik, tentu mendorong agar
anggaran umat Hindu bisa naik, dan kemudian kita juga sudah berikan masukan kemarin ke BPS ya, BPS pusat, agar pada saat sensus penduduk itu juga agar lebih cermat ya, karena agar umat Hindu juga angkanya juga positif seperti itu. Karena saya melihat selama ini dari dari beberapa sensus sepertinya jumlah umat Hindu kita tidak berkembang secara besar. Entah itu ada satu pesanan politik diskriminasi terhadap umat Hindu yang minoritas, kita akan cari tahu. Tetapi sekarang dengan single data dari kementerian semuanya akan terwujud. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama, kita terus dengan working committee terus ingin mengalokasikan yang namanya pengangkatan seperti guru agama Hindu, penyuluh, termasuk juga pegawai-pegawai kita di lintas sektoral, tidak hanya di Kementerian Agama. Ya, kemarin juga kita sudah sampaikan di IKN juga agar adalah SDM Bali, SDM Hindu lah, dan juga di Kemlu, terutama di Kementerian Luar Negeri, sudah cukup banyak dari warga Hindu yang sudah bisa menjadi diplomat-diplomat hebat. Nah, jadi di semua bidang kita dorong, di TNI, Polri, BUMN, di Danantara, kemudian di Kejaksaan itu cukup banyak ya, di pemerintahan, dan kita juga senang ya di Lampung kita sekarang memiliki bupati ya, Bupati Hindu Bapak Koheri, kemudian di ketua-ketua pengadilan, ketua-ketua kejaksaan, jenderal-jenderal juga cukup banyak. Tetapi itu buat saya belum cukup ya, belum maksimal. Karena peran dari SDM Hindu ini diperlukan oleh bangsa negara karena kita ini sangat netral dan juga dikenal cerdas. Yang nomor dua tentunya adalah ini juga teguran saya terhadap tokoh-tokoh atau lembaga umat yang ada di daerah. Biasanya mereka itu suka curhat, tetapi mereka itu tidak melakukan upaya secara peraturan perundang-undangan untuk bisa menggolkan curhatan mereka itu. Contoh nih, misalkan ada orang curhat ke DPD, kami kekurangan guru Ji, saya kekurangan penyuluh. Saya tanya balik, apakah dulu bapak-bapak dan komunitas Hindu itu sudah pernah nggak mengajukan formasi ASN atau termasuk formasi P3K, sudah pernah nggak mengajukan ke pusat melalui BKD atau melalui bupati, wali kota, dan gubernur? Banyak yang jawab belum. Loh, nggak bisa. Karena kan kami ini dari DPD bekerja dengan sistem ini ya, paper on the paper. Jadi ada pengajuan, pemerintah pusat itu akan mengabulkan kok. Pengalaman saya selama ini berkomunikasi dengan kementerian, PAN-RB misalkan, atau Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Agama, semua aspirasi umat minoritas itu rata-rata diprioritaskan. Cuman masalahnya 500 kabupaten kota di Indonesia ini sudah ada mengajukan nggak? Misalkan lembaga bimasnya, Hindunya, parisadenya, tokoh-tokohnya, suka dukanya. Jadi, dan banyak satu hal kelemahan kita ini di daerah agak kurang banyak bergaul sama tokoh-tokoh politik yang ada di sana. Saya beberapa kali mengenalkan dari tokoh-tokoh Hindu di daerah, misalkan dengan senator dari provinsi ini. Itu baru di era saya berkenalan. Loh, selama ini nggak pernah tahu, nggak pernah kenalan, nggak pernah ngundang. Terus bagaimana ya begitu ya? Nah, jadi makanya kita sekarang ngaji ini roadshow ini ke seluruh Indonesia itu kalau ada kesempatan saya ketemu, saya kenalin itu. Kayak kemarin itu di Riau, sini kenalan sama Pak Kiai, beliau senator. Kemudian saya kemarin kenalin juga yang di mana itu di Jambi, saya kenalin seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya usaha-usaha kita. Ya. Jadi mungkin kalau anggota wakil rakyat dari Hindu, cuman AWK yang ngelakuin hal itu kali ya, walaupun itu bukan kerjaan saya sebenarnya begitu. Nah, jadi untuk anggaran yang terakhir ya saya mintalah kepada pemerintah Republik. Ini teguran saya juga kepada Kementerian Agama, khususnya dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Kemarin, tahun-tahun kemarin, dana dari Parisade Hindu Dharma Indonesia udah di hold gara-gara masalah sengketa di mahkamah. Kita rugi gitu loh. Yang nomor dua, sekarang saya dengar juga anggaran-anggaran ini sampai bulan Maret juga belum cair. Ada apa sebenarnya seperti itu ya? Nanti saya akan tindak lanjuti loh. Nanti kalau misalkan itu tidak dilakukan, mohon maaf, saya akan lapor kejaksaan, melapor KPK. Itu uang rakyat ya. Jadi saya minta segera cairkan itu, jangan terlalu banyak pertimbangan.
begitu. Itu yang sebenarnya buat saya pembimas-pembimas satu Kementerian Agama khususnya dari pembimas Hindu perlu benar-benar direvitalisasi loh. Ya makanya nanti kita akan atensi lah nanti di Pan RB. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain saya ketemu Menteri Agama, saya akan tegur ya seperti itu ya. Jadi saya sebagai wakil rakyat berhak untuk memberikan masukan kepada kementerian. Segera cairkan itu, berikan bantuan juga kepada ormas Hindu, pemuda Hindu, wanita Hindu, parisade ya. Kemudian kita juga akan berikan rekomendasi agar setiap gubernur, bupati, wali kota itu memberikan bantuan kepada PHDI. Masalahnya selama ini mungkin lembaga Hindu kita, tokoh Hindu kita mungkin agak ewuh pakewuh, agak segen minta kan seperti itu. Tapi kan kita butuh seperti itu ya. Nah sama seperti misalkan saya punya nih agak kritis nih, sama seperti ketika negara itu menawarkan izin tambang. Padahal kita lihat izin tambang banyak organisasi-organisasi agama lain kan mengambil itu hadiah dari pemerintah itu. Karena per hari ini izin tambang itu masih berlaku dan diberikanlah kepada ormas organisasi masyarakat begitu. Jadi saya agak kurang setuju kalau dari tokoh Hindu atau lembaga Hindu tidak mengambil peran itu. Karena ingat catur purusa arta, dharma arta kama moksa. Untuk preserve dharma kita perlu arta, menjalankan ritual, penyuluhan perlu uang. Nah uangnya itu kalau di Bali kan mungkin cukup, tapi kalau di luar Bali kan kurang. Ya, sedangkan di luar Bali punya tambang, Kalimantan, Sulawesi. Ya, jadi bukan berarti kalau menurut saya bukan berarti dari misalkan anggap lembaga Hindu itu, ormas Hindu itu harus membuat PT, kan tidak. Kita bisa kerjasamakan konsesi tambang itu bisa kita berikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil begitu. Jadi kita need money. Jadi kenapa ormas-ormas agama lain bisa membangun gedung tinggi-tinggi? Kita kayak masih apa ya? bata merah itu pun lumutan itu pun. Iya, jadi buat saya itu pandangan, itulah kado pandangan orang tua ya. Pandangan orang tua itu old school begitu. Jadi Presiden, Menteri ya, Pak Bahlil zaman itu, udah ngasih kesempatan, ayo dong ormas agama. Tapi saya agak kecewa kenapa Hindu nggak ngambil. Jadi kita kayak orang, saya kayak orang munafik gitu loh. Kita kan perlu nih, mumpung. Kita nggak ngerusak alam. Kalau seperti misalkan contoh, saya kutip deh salah satu pernyataan dari tokoh Hindu Indonesia. Bahwa kita sepakat tidak mengambil izin tambang itu karena terkait dengan masalah menjaga alam. Loh, kita juga beli bensin juga kita ngebor bumi. Kita juga beli emas juga kita nambang. Kita juga perlu baterai untuk mobil listrik mereka, kita nambang juga nikel di Sulawesi sama Kalimantan. Ya, yang penting kita tanggung jawab tidak merusak alam, tidak ada substitusi begitu loh. Kita bisa saja nambang tapi hutannya kita kembalikan kan bisa. Jadi saya agak aneh saya lihat. Dan buat saya kerasa ke depan lembaga-lembaga Hindu Indonesia ini harus dipimpin anak muda oleh. Biar visinya ini. Jadi ternyata permasalahan bukan nama pemerintah pusat. Menteri itu baik-baik, menteri semua kawan-kawan. Menteri itu terbuka. Apa yang dibutuhkan umat Hindu? Kasih tahu kami. Masalahnya orang kita. Mau suku bangsanya apa sama. Makanya kita yang muda-muda ini menggebrak organisasi kepemudaan ya. Jadi itu pesan saya, kita akan segera revitalisasi. Ingat aja itu filosofi, catur purusa arta, dharma arta kama moksa. Tidak bisa menjalankan dharma sesana sanatana dharma tanpa ada arta. Kita we need money seperti itu untuk Hindu yang berdaulat. Ya, Niko. Hindu berdaulat. Ini pemirsa Hindu Channel, inilah yang disampaikan oleh Aji AWK di Istana Jambarwarna. Tentu ini suksema Aji karena banyak umat Hindu yang puranya tidak ada sumur, kemudian juga tedung dan juga alat sarana ritualnya juga patah, kemudian banyak yayasan juga yang terlibat terkait dengan ekonomi keumatan, kemudian juga banyak ritual-ritual gamelan yang mungkin juga rusak seperti itu. Nah, banyak kebutuhan umat Hindu yang diharapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga melalui Dirjen Bimas Hindu dan juga mungkin melalui lembaga-lembaga lain. Jadi Suksema Haji sampun menyampaikan. Saya dapat cerita tadi katanya ada alumni-alumni Hindu dia di Maluku ya, atau yang nambang emas ya.
yang mereka untuk cari uang kan begitu ya. Jadi lulusan sekolah Hindu pulang ke pulau mereka ikut nambang emas dan uang itulah yang dipakai untuk Dharma Duta. Jadi agak aneh tingkatan elit nolak mahasiswa kita di pulau-pulau lain nambang emas. Saya nggak tahu lagi legal atau ilegal ya, tapi kan itulah fenomena kan begitu. Ya nanti kita atur deh seperti itu ya. Semua Haji, kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Untuk semua. Makasih. Haji, Rayu ya.